lajeng tasik wonten kanuragan, tasik wonten katidayan, karanten apa? Mencari perwujudan Allah. Jadi ibaratnya tan kena dina yang apa, kita tidak usah mencari itu, kita tidak usah melakukan seperti itu. Kalau bisa kita mencari berlaku ritualnya, coba nanti di malam hari bulan purnama. Saya buka sedikit. Coba dilakukan pada saat purnama. Purnama itu ada dua versi, di mana yang satu itu malam 14, di mana ada yang malam 15. Bahasa saya itu purnama sidi, di mana malam 15. Jadi bulat full penuh, tidak ada bundaran cahayanya. Karena apa? Di pemahaman bahasa saya mengatakan dengan insunar. Jadi di dalam cahaya kita itu hanya percikan atau benderanya saja. Kalau kita mencari perwujudan dari Allah, tidak akan ketemu, karena itu tadi aduh tanpa wanenan tidak tanpa singgolan. Itu berarti di dalam diri kita, dan kita ini adalah tajalinya dari Sang Maha Pencipta. Kalau jenengan mencari perwujudan yang konotasinya wilayah tadi, sinarnya sinar matahari, di situ malah ada biasanya nanti ultraviolet, inframerah, tidak bisa menggunakan dengan kita tidak mempunyai pemahaman yang benar, maka akan menjadikan bencana bagi kita. Dimana itu tadi nanti akan melebihi menjadi ibaratnya nanti itu mengatakan ya kitalah yang berkuasa gitu loh. Sebetulnya kita tidak berkuasa, tetapi setidaknya kita menguasai, karena kita adalah tajali Sang Maha Pencipta. Coba lelakunya nanti dilakukan bulan purnama, tetapi bahasanya itu nanti tidak bulan purnama. Kurang lebihnya demikian. Sinom jatin nompo lintang sreni. Jadi kita lakunya malam hari bulan purnama, tetapi mengucapnya itu sinom jati nompo lintang sreni. Ya, logikanya kita melakukan malam hari bulan purnama, kok ngomongnya ngucapin nompo lintang sreni. Jadi kita itu coba nanti kalau kita mencari perwujudan dari Allah, dari Allah, tidak akan bisa ketemu, Mas. Maka cahaya yang sinar matahari, dan itu akan membuat kita itu silau, dan di dalam sinar matahari itu nanti ada bendaran cahayanya itu bisa ultraviolet, inframerah, maka akan membahayakan diri kita sendiri, bahkan bisa membahayakan orang lain di sekitar kita. Sebab Mas, ritualnya atau tirakannya, lagunya coba aja dilakukan pada saat bulan purnama sidi, malam 15 bulan purnama, karena biar jadi satu, sehingga dikatakan purnama sidi. Jadi tidak ada bayang-bayangnya, kumpul jadi satu, karena kita tajalinya sama kita. Dan perwujudan Allah di dalam diri kita ini ya, sebetulnya ini ya, alam semesta ini semua juga perwujudan dari Sang Maha Pencipta. Bila dikatakan tajalinya, karena mengandung sifat asma af'alnya. Kalau kita akan mencari wujudnya, tidak akan ketemu, karena tidak akan melebihi kuasanya nanti. Rasanya seperti itu. Sekarang pertanyaannya akan dilanjutkan sama Mas Indra. Monggo Mas Indra. Ini pertanyaan dari Pak Hamid Abdullah. Halo? Pak Hamid Abdullah. Asam lambung saya sering naik, obatnya apa ya?
Ahmad Abdullah. Itu tadi, apa tadi namanya? Tapus. Tepus atau pacing. Oh, itu yang di tadi yang kasus tadi ya? Iya. Yang di sawah nggak tahu namanya Iya, tadi ya? yang di sawah nggak tahu namanya. Tepus atau pacingan? Iya. Coba nanti di browsing di Mbak Google. Mungkin Mbak Google mengerti. Itu tadi batangnya sama empunya, sama yang di bawah. Jadi batangnya sama empunya. Empu itu bonggoli itu loh, Mas. Itu coba. Itu diparut, diambil airnya saja. Cuman itu tepus atau pacingan. Cuman itu. Nih, Lanjut Pak Joko. Ini dari Fitriana Fitri, Rahayu Mas Indra dan Joko Balilo. Mas Indra tulung tangletake kanker serviks dan gula kering itu obatin apa Joko? Jenengan pada usahakan adas Pulau Waras. Adas Pulau Waras. Pulau Waras. Nggih. Adas Pulau Waras itu pohonnya seperti cemara. Adas apa bahasanya? Pohonnya itu seperti cemara. Daun-daunnya kecil-kecil jepit-jepit. Tapi batangnya itu kayak apa? Pisang kipas gitu. Kayak seledri. Jadi berlapis begini. Adas Pulau Waras itu. Sama kunir, sama madu. Coba diteter itu. Cuma adas Pulau Waras ini kayaknya langka ini. langka coba. Iya, adas Pulau Waras. Cuman yo cukup familiar juga sebenarnya nama itu. Iya. Sering dengar. Adas Pulau Waras bukan yang beli di pasar-pasar loh, Mas. Bukan ya? Oh, ya, kalau beli di pasar-pasar kan serba kayak wijen kecil-kecil. Bukan. Ini langsung dari batangnya kalau bisa. Oh iya. Itu adas Pulau Waras. Daunnya seperti cemara gitu Pak Joko. Iya, jadi jerit-jerit ini kecil itu. Adas Pulau Waras itu. Sama kalau bisa ya ini Patmonobo. Apa itu? Patmonobo. Saya punya ininya, ada, coba di browsing Patmonobo. Jadi yang diambil nanti yang daun yang 4 atau yang 5. Namanya saja Patmonobo. Jadi 4 atau 5 kena kanggo tombo. Itu kan namanya. Itu kalau daunnya 2 atau 1, itu yang namanya ini loh, kayu yang untuk itu loh, Mas, yang dibakar, yang diambil asapnya itu. Ini yang daunnya 4 atau 5, Patmonobo. Jadi papat 5 akan naik 3 tombo. Itu ada di browsing di Google coba. Sama adas Pulau Waras. Itu saja. Sama kunir sama madu. Itu coba diminumi rutin. Itu kanker serviks kan? Iya. Nah, itu Patmonobo. Satu hari berapa kali Pak Joko? Kalau yang agak parah sih 3 pagi, seperti minum obat itu pagi, siang, malam. Cuma yang lebih ampuh itu yang malamnya. Ada Mas itu, Mas, Patmonobo. Ada, coba di browsing di Google. Adas Pulau Waras itu batangnya nanti itu posisi seledri itu loh, Mas. Nyiwir-nyiwir gitu loh, seperti pisang kipas. Nah, nanti daunnya itu seperti cemara, kecil-kecil, jibit-jibit gitu. Terus Patmonobo itu tadi, kalau Patmonobo yang daunnya 4 atau 5. Tapi kalau saya contoh yang ke ganjilnya, ke-5-nya saja yang diambil. Itu direbus jadi 1, terus nanti airnya diambil, margumir itu bonir diperes, airnya itu kasih madu. Itu adas Pulau Waras, Patmonobo sama kunir sama madu. Iya, rutin. Kalau yang tahu kan jenengan sendiri. Kalau itu misalkan agak parah ya jenengan minum 3 kali sehari gitu. Nanti kalau sudah mulai membaik ya pagi sama malam saja. Kalau sudah benar-benar
baik itu nanti malam saja. Ada mas, Sesuaikan ya. iya, Pak Monopo. Cuma mohon maaf, semua itu rutin mas, harusnya nggak perlu sekali karpe instan, mie saja itu harus digodok kok. Iya toh, namanya saja mie instan, tapi kan harus digodok, dimasak dulu, gitu loh. Jadi tidak ada yang instan ujuk-ujuk. Karena penyakit itu timbul karena kita tidak merasa. Kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita tidak merasa, penuh, akhirnya jadi penyakit. Cuma yang terutama itu di samping ada pengobatannya alternatif seperti itu, seperti kita ikhtiar seperti itu, juga bangun spiritual, pikiran yang positif, itu saja. Sembuh. Oh, soalnya kan ada penyakit pasti kan ada tomboi. Tidak mungkin ada penyakit gak ada tomboi yang gitu. Cuma itu ada 10 waras itu mas, tanpa lanjut ya. Lanjut coba ya. Ini dari Gajah Mada. Ini nggak ada namanya, cuma emailnya itu Gajah Mada. Oh je. Sugeng dalu dulur-dulur Nuswantara. Pak ngapain? Sampean sukani filosofi kaca tembus dan kaca pemantul supaya banyak orang yang sadar menjadi manusia. Itu nggak cukup. Filosofi Kaca tembus dan kaca pemantul. Kaca tembus niki meskipun ada batasan, ada pembatasnya, tetapi kan tidak ada batasannya. Jika kaca tadi itu bersih, jadi jangan pernah membuat batasan, jangan membuat perbedaan. Sebetulnya itu ada, itu salah satunya. Dulu ada sponsor di TV itu toh, ada orang pakai helm, pakai ini, diketawain semua. Gak ngerti pada saat dia lewat ketatap, kebentuk. Ada dulu filosofi. Ini sebetulnya kalau kita menyikapi itu filosofi, pengertian yang hebat itu. Nah itu ya. Tapi kalau orang seperti ini sudah tidak ada konto warno rasa tadi, yang ada cuma ambu. Jadi tidak pernah membuat perbedaan dan jangan pernah membeda-bedakan apapun itu, sehingga ya tembus. Orang lain lihat ya lucu, gawe helm, gawe iki, gawe itu, akhirnya dia lewat sendiri ke bentuk. Itu ada itu di sponsor itu dulu di TV. Iya mas. Jadi untuk kaca tembus itu tadi, ini saya ngomong kasus nyatanya saja mas ya. Jangan pernah membuat perbedaan dan jangan pernah membeda-bedakan apapun itu, maka kita akan tembus semuanya. Kurang lebihnya seperti itu. Karena apa? Begitu kita membuat perbedaan, maka hatinya tadi, rasa senang gak senang sudah menjadi pembatas, sehingga ya terbentur. Nah, kemudian pikirannya, otaknya mas, wah saya gak cocok ambil ide ini, ya kebentur. Itu yang tembus. Yang pemantul, kenapa kok bisa mantul? Karena ada rasa nih. Nah, jadi tingkatannya ke pemantul dulu, ada rasa. Sehingga saya kalau jiwet uang loro, saya ya jiwet. Lah gak kelem loro lan jiwet ki loro ya jokin jiwet. Itu masih kocok mantul mas. Jadi bahasanya Indonesianya cermin. Kenapa kocok itu iso mantul? Ana rasane mas. Yang putih-putih itu enggak rasa. Bahasanya, bahasa Jawa itu kan rasa. Sama macam mobil. Kenapa dia itu bisa mantul ke satu titik, kemudian menjadi terang benderang, tidak berbendar kemana-mana? Karena ada rasa putih-putih ini itu loh mas. Seperti lampu gini ini, dia rasa ini, itu namanya rasa. Cermin pun juga rasa lah ini. Jadi kembali lagi Jawa itu sangat luar biasa mas kalau Jawa kayak gitu. Makanya saya kalau sudah menjelaskan dalam bahasa Indonesia nggak iso malahan. Itu loh. Jadi Jawa itu. Jadi untuk kaca mantul tadi itu karena ada rasa mas. Jangan punya rasa. Lagi jiwit loro, ya jiwit. Nah ini jadi mantul kan ke diri sendiri. Ini untuk proses ke kaca yang tembus. Kalau ke kaca yang tembus ini tadi malah mumet nanti,
Soalnya konto warna rasa ora enek. Ana cuma ambekan. Ambekan tadi itu mulat sari rohang rasa wani milun duwe andar. Milun duwe andar ini wajib milun hang kepi. Gitu loh. Jadi kalau kocok pantul tadi untuk diri kita sendiri berproses. Lah kalau sudah kocok tembus itu nanti sampai naik dewi mas, tapi nggak ada perbedaan gitu loh mas. Ini kan filosofinya yang ditanyakan kan gitu. Coba dengan buktikan saja. Masuk itu. Ada cermin. Nah ini pantul kan tadi sebetulnya kan bukan kocok pantul, bahasanya kan cermin. Orang harus bercermin pada diri sendiri. Kok iso bercermin? Nah putih-putihnya tadi deh. Sehingga iso pantul ini rosok mas. Lampu, mobil, sentolop itu sone pada fokus satu ini ada rosone. Ayo coba nggak ada putih-putih nih karena rosone, termasuk lampu. Ya kemana-mana mas. Gitu. Jadi filosofinya kocok tembus dan kocok pantul seperti itu. Kalau diulas lebih dalam mas, kocok tembus ini sangat luar biasa mas. Sangat biasa, termasuk penerawangan, termasuk mecah rokok, mecah semua seperti itu mas. Itu kalau dibuka wah tambah karu-karuan semua nanti mesti bingung ini. Saya nggak mampu untuk menerima itu sih an. Jadi kalau kocok tembus itu waduh sangat luar biasa bisa pecah rokok pecah semua dan lain-lain seperti itu. Malah bingung ilmu apa sing digawe ora ilmu karena latih adab wastabiqul khairat positif thinking. Kok mas sebetulnya sih kalau lebih mudahnya lagi simpel aja nih ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji maring pangeran kuwi terus aneh-aneh ngono gayane kepengen ketok iki kepengen ketok iki kepengen ketok lah wis ketok kate diapak nih terus bangga kamu bangga enggak bangga malah rapoe nah mas bener ini kok iso gak penak sithik-sithik wong takok niki pripun kapan menungso iso istirahat rogone ngono kok gayane sosokan kepengen ketok iku gitu loh mas. Sebetulnya sirat tanpa waton itu aja sudah cukup, cuma pembahasannya ini yang luas gitu loh. Jadi kocok tembus kocok pantul itu tadi mas ya kurang lebihnya seperti itu.